Bab 31. Mengapa dia selalu menganggap semua ini konspirasi? Lia memperhatikan Kirana yang mengerutkan kening dengan ekspresi bingung, lalu dengan tenang memasukkan sepotong daging ke dalam mangkuknya. Jangan khawatir, paman akan segera ditemukan. Kalau keluarga Clark, Kirana menyuapkan daging ke mulutnya, tapi nada suaranya syarat ketidakpuasan. Tatapan Liam seketika menggelap, membuat suasana terasa tegang. Mereka akan membayar harganya. Meskipun hatinya dipenuhi keraguan, Kirana tetap memilih mempercayai Liam. Perusahaan kini sudah stabil, dan yang terpenting adalah menemukan Paman Markus. Ia bahkan sempat berpikir, mungkinkah Paman Markus diculik oleh Windy? Wanita itu jelas punya niat jahat padanya. Usai makan malam, Kirana ingin pergi ke rumah sebelah untuk menanyakan pada kakeknya mengapa teleponnya tidak bisa dihubungi. Namun, ternyata ponsel sang kakek mati. Seketika muncul pikiran buruk, jangan-jangan kakeknya juga hilang, dan dirinya bisa kehilangan segalanya. Namun langkahnya dihentikan oleh Liam. Ia menenangkannya dengan alasan semua orang sudah beristirahat larut malam, sementara Kirana baru pulih dan butuh banyak istirahat. Liam melarangnya keluar, menyuruhnya kembali ke tempat tidur, dan beristirahat dengan patuh. Kirana pun berbaring, menatap gelapnya malam di luar jendela. Pikirannya terus tertuju pada Paman Markus. Ia percaya, pria itu kuat dan pasti baik-baik saja. Langit malam bertabur bintang. Cahaya bulan memantul di permukaan laut, menebarkan kilau perak yang beriak lembut bagaikan sisik ikan. Angin laut yang sepai-sepai membawa ketenangan. Di sebuah villa tepi laut, seorang wanita berdiri di balkon. Jemari lentiknya mengocok segelas anggur merah. Rambut hitam ikalnya tergerai di bahu, gaun tidur satin warna sampannya melekat menonjolkan lekuk tubuhnya. Tatapannya kosong mengarah pada hamparan laut. "Hei, kapan kau akan melepaskanku?" Suara berat Markus terdengar dari ruang tamu. Tangannya terikat di depan tubuh, ia duduk di sofa dengan kaki bersilang. Pakaian lusuhnya kusut, kemeja putihnya ternoda kotor. Sepasang mata coklatnya meredup, tapi senyum sinis tersungging di bibirnya saat menatap punggung Windy. "Kau mengikatku, tapi apa kau tidak berniat melakukan sesuatu?" Windy berbalik dengan cibiran. "Lalu, apa yang sebenarnya Markus inginkan dariku?" Suaranya mendesah genit ketika ia berjalan perlahan. Markus menyapunya dengan pandangan dari atas ke bawah. Tubuhmu memang bagus." Windy terdiam sejenak, lalu meletakkan gelas anggur di meja. Ia mendekat, duduk di pangkuan Markus, ujung jarinya mengangkat dagu pria itu. Senyum manis dan tatapan centil menghias wajahnya. "Kalau begitu, mau coba aku Markus?" Markus hanya menepis tangannya, ia tak mengusirnya tapi juga tak menyambutnya. Ia bersandar malas di sofa, matanya menyipit dengan kilatan jijik. "Tidak berharga. Menurutku malah kotor." Seketika mata Windy memerah, perih menusuk hatinya. "Begitukah caramu melihatku?" Markus terkekeh pelan. "Ceka, sepertinya kau peduli sekali dengan pendapatku. Kalau begitu, jangan lakukan hal-hal yang membuatku semakin muak. Mungkin saja aku akan berubah pikiran." Perkataan itu membuat Windy semakin gelisah. Ia mencengkeram kerah Markus, suaranya meninggi, "Apa aku benar-benar menjijikan di matamu? Katakan, tahukah kau bahwa selama ini kau hanya menatap keluarga Santikara dan Kirana? Kapan kau pernah melihatku?" Markus diam, hanya memandangnya dalam-dalam. Ada emosi rumit berkelebat di balik ketenangan matanya. Windy tersenyum getir. "Tahukah kau? Semua yang kulakukan ini hanya agar kau memperhatikanku. Bahkan meski kau membenciku, setidaknya aku ada di matamu. Jadi begitu alasanmu." Windy mendengus dingin. "Bukankah memang begitu?" Markus tersenyum samar lalu berkata, "Windy, ayo kita menikah." Windy terbelalak, lalu tertawa sumbang. "Menikah? Kita? Kau bercanda?" "Tentu saja tidak." Markus menatapnya penuh harap. Ia membelai wajah Windy dengan lembut, jemarinya melilit helaian rambut hitamnya. Alis Windy berkerut, bingung dengan maksudnya. Markus tersenyum menawan, suaranya tenang namun menusuk. "Bukankah sudah kubilang? Jika kau membawa ekuitas keluarga Clark sebagai mas kawin, tentu saja aku akan menikahimu." "Markus?" Windy menggeram. Wajahnya berubah masam.
Dasar bajingan. Di matamu hanya ada itu. Kau kira aku anak kecil yang bisa dipermainkan? Markus menatapnya dengan tatapan dingin, senyum miring menghiasi bibirnya. Windy, tidakkah drama kasih sayangmu ini sudah cukup? Kau? Windy terengah, seperti tercekik oleh emosinya sendiri. Aku benar-benar tidak ada artinya bagimu ya? Markus balas menatap dingin. Perlu aku mengingatkan apa saja yang sudah kau lakukan? Angin laut masuk melalui jendela, membawa aroma asin yang menambah dinginnya suasana. Windy terdiam, tatapannya penuh keengganan. Ia berdiri dari pangkuan Markus, berbalik sambil berkata dingin, mulai sekarang, sepertinya kita tak akan bisa duduk dan bicara dengan tenang lagi. Markus memandang ke arah laut, ria air berkilau diterpa cahaya bulan. Kau sudah tahu jawabannya sejak memilih jalan ini bukan? Mata Windy dipenuhi emosi yang rumit. Ia tak berkata apa-apa lagi dan langsung meninggalkan ruangan. Ia tahu. Markus tidak perlu mengingatkannya. Ya, semua sudah jelas sejak ia melakukan hal-hal itu. Hanya saja, semuanya sudah terjadi. Tidak ada jalan kembali. Namun meski begitu, Markus tidak akan pernah memaafkannya. Ia tidak akan pernah jatuh cinta padanya. Windy menutup pintu, lalu bersandar lemah di sana dengan tatapan linglung. Adikku pandai berakting. Kening Windy berkerut. Ia menoleh, mendapati Winter sedang bersandar di dinding. Sepertinya ia baru saja selesai mandi, tubuhnya terbungkus jubah mandi putih. Wajahnya bersih, muda, dengan alis dan mata yang tampak tegas. Senyum tipis terlukis di bibirnya, membuatnya terlihat begitu tenang sekaligus menawan. Windy menatapnya dingin. Kenapa kau begadang hanya untuk mendengarkan urusan kakakmu? Aku hanya kebetulan lewat dan mendengar semuanya. Winter mengangkat bahu santai. Tapi sampai kapan kau berniat menahannya? Aku butuh kau ikut campur begitu? Nada suara Windy agak ketus. Ia tidak suka diprovokasi. Winter hanya tersenyum tipis. Rencanamu sudah gagal. Menahannya pun percuma. Lagi pula, ada kabar dari ayah. Kita harus segera kembali ke Arkamaya. Windy mendengus, nada suaranya penuh ketidaksabaran. Baiklah, aku tahu. Aku akan mengurus ini, tidak akan menunda kepulangan. Bagus. Kalau begitu, selamat malam Kak. Winter tersenyum singkat sebelum menuruni tangga. Windy menatap punggungnya dengan wajah muram. Ia tidak pernah benar-benar menyukai Winter. Adiknya itu terlalu licik, selalu menyembunyikan pikiran di balik wajah bersih dan senyuman polosnya. Keluarga memang melatih Winter untuk menjadi lebih unggul darinya. Selama Winter belum lulus dan mengambil alih perusahaan, Windy harus terus berusaha keras membuktikan dirinya. Jika tidak, ia hanya akan menjadi pion keluarga, alat tukar untuk pernikahan politik. Ia tidak rela hidupnya dikendalikan. Ia harus lebih berharga daripada Winter. Ia tidak bisa menerima kenyataan jika kelak dirinya dipinggirkan begitu saja. Karena itu, ada hal-hal yang harus ia lakukan. Namun, kali ini ia gagal. Masa depannya di Arkamaya masih belum pasti. Ia hanya bisa berharap keluarga memberi kesempatan lagi. Ia sudah mengorbankan terlalu banyak untuk tujuannya. Ia tidak boleh kehilangan semuanya begitu saja. Windy kembali ke kamar, menghapus riasan, lalu mandi. Rasa lelah menyergap, tapi matanya sulit terpejam. Ponselnya bergetar. Ada pesan dari Gin. Ia membaca sekilas, Kirana kini memiliki 20% saham keluarga Santikara. Berita itu mengejutkan mereka semua. Perubahan mendadak ini mengguncang rencana yang sudah ia susun. Rasanya melelahkan, tetapi kalau tetaplah kalah, hal yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tak seorang pun menyangka Ino Santikara akan memberi Kirana kekuatan sebesar itu. Windy mencibir. Hatimu sakit bukan? Lihatlah Kirana. Betapa beruntungnya dia. Keluarga Santikara memanjakannya, Markus melindunginya, bahkan Liam selalu berada di sisinya. Sementara Windy hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Mengapa nasib begitu tidak adil? Windy melangkah ke balkon, menatap lautan gelap yang luas. Tak masalah. Ia masih bisa mendapatkannya. Itu semua akan menjadi miliknya. Langit malam perlahan memudar. Cahaya fajar merekah di ufuk timur, menyinari bumi dengan sinar keemasan.
Sinar matahari menerobos masuk ke kamar Kirana, memenuhi udara dengan kehangatan dan aroma segar dedaunan. Wajah mungil Kirana yang tertidur memerah diterpa cahaya pagi. Ia mengerutkan kening, lalu membalik tubuh, mencari kehangatan di pelukan Liam. Setengah mengantuk, masih dengan mata terpejam, ia bergumam, lapar, rasanya." Liam menunduk, menatapnya penuh kelembutan. Kirana terlihat seperti anak kucing manja dalam pelukannya, membuat hatinya luluh. Ia mengusap wajah mungil itu dengan telapak tangan. Tak tahan, ia mencubit pipinya pelan. Lucu sekali." Kirana mendengus tak puas. Saat pipinya dicubit lagi, ia perlahan membuka mata. Melihat senyum lebar Liam, ia langsung mengulurkan tangan dan mencubit pipinya balik. Sepertinya ada dagingnya juga. Lembut banget, hehe." Liam tertawa kecil, membiarkannya. "Kamu mau makan apa?" tanyanya lembut. Kirana berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Pangsit," katanya sambil terkikik. Liam mengusap kepalanya, lalu mencium keningnya dengan lembut. "Baiklah, aku akan buatkan." Baru saja ia hendak bangkit, Kirana cepat-cepat menarik lengannya. Dengan berani, ia mengecup keningnya. "Selamat pagi," ucapnya riang. Sebelum Liam sempat bereaksi, ia sudah menyelam ke bawah selimut, menyisakan sepasang mata bulat yang berkilau penuh tawa. Liam hanya bisa terkekeh. Gadis kecilnya ini memang terlalu imut. Kirana menatapnya sambil tersenyum bahagia. Ia semakin jatuh cinta padanya. Kehidupan sederhana seperti ini dulu hanya berani ia bayangkan. Kini, ia benar-benar menjalaninya. Betapa beruntung dan puas dirinya. Setelah Liam keluar kamar, Kirana duduk di tepi ranjang. Pandangannya mengarah ke jendela, betapa indah dan damainya pagi itu. Namun, Paman Markus belum juga ditemukan. Ia menggenggam ponselnya dan mulai memeriksa pesan-pesan yang masuk. Liam sempat bilang ia koma sehari semalam. Kirana menunduk, merasa bersalah. Sepertinya ia harus menjaga pola makan, tidak boleh lagi abai. Kalau tidak, ia bisa jatuh pingsan lagi. Itu berbahaya. Ia tidak ingin Liam khawatir lagi. Ada banyak pesan masuk dari Alex, Raka, Rio, hingga asisten Jesse. Ia membuka pesan Jesse terlebih dahulu. Isinya, ada petunjuk tentang Paman Markus. Besar kemungkinan ia diculik oleh Windy, hanya saja posisi mereka masih belum diketahui. Membaca itu, Kirana menghela napas lega. Jika bersama Windy, setidaknya Paman Markus tidak akan disakiti. "Tolong beritahu aku jika ada yang perlu kulakukan," kata Kirana kepada asisten Jesse, lalu ia membalas pesan Alex, memberi penjelasan singkat tentang apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Setelah itu ia mengirim pesan ke Raka dan Rio. Mereka semua menanyakan kapan ia akan kembali. Kirana berpikir sejenak, lalu menjawab bahwa ada urusan penting yang harus diselesaikan, dan kemungkinan ia baru bisa kembali sekitar 1 minggu lagi. Usai sarapan, Liam berangkat ke perusahaan. Ia menenangkan Kirana dengan mengatakan bahwa kakek Ino yang kini memegang kendali perusahaan Santikara, jadi ia tidak perlu khawatir. Liam dan kakek Ino akan menyelesaikan masalah bersama. Kirana hanya perlu diam di rumah dan jangan berkeliaran. Kirana tentu saja tidak senang. Tapi demi menenangkan Liam, ia mengangguk dan berjanji. Meski begitu, diam-diam ia tetap berjalan ke rumah Nenek V untuk melihat keadaan. Kakek Ino sudah lebih dulu pergi ke perusahaan. Belakangan ini kesehatan Nenek V agak lemah, jadi setelah sarapan beliau langsung beristirahat. Melihat kondisinya baik-baik saja, Kirana sedikit lega. Sepulangnya, ia duduk di ruang tamu dengan pikiran kosong. Serigala kecil berputar-putar di sekelilingnya, mencoba mengajaknya bermain. Tapi Kirana lesu, tidak menanggapi. Akhirnya hewan itu hanya berbaring di sampingnya, seolah ingin menemaninya. Sebenarnya Kirana bukan sedang sedih, ia hanya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Semuanya terasa belum berakhir. Ia pun menelepon kakek Ino, tapi reaksinya aneh. Alih-alih terkejut, sang kakek malah menenangkan Kirana dengan santai, berkata bahwa ia masih terlalu muda untuk mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Padahal, kakek Ino selalu menyayangi Markus. Jika Markus hilang, seharusnya beliau paling cemas. Namun kali ini beliau tampak acuh. Itu membuat Kirana semakin curiga. Mungkinkah ini memang sudah direncanakan? Kalau tidak,
Mengapa semua orang tampak begitu tenang, kecuali Jessie? Kirana mengangkat kepala serigala kecil itu dan mengeluh, kenapa mereka semua tidak mau bilang apa-apa padaku? Ini masalah besar. Mereka malah bilang akan segera selesai. Serigala kecil hanya memiringkan kepala, jelas tidak mengerti, lalu merebahkan diri di pangkuannya, menggesek-gesek tubuhnya. Oh, jangan menggesek begitu. Bulu kamu rontok, tahu? Nanti aku harus mandi lagi. Kirana mendorongnya pelan, tapi serigala kecil malah mengira ia diajak bermain, dan semakin bersemangat. Kirana akhirnya tak bisa menolak, ikut bercanda dengannya sebentar. Selesai bermain, Kirana mandi, berganti pakaian, lalu makan siang. Ia berencana mampir ke tempat Alex. Namun tepat saat hendak keluar, ponselnya berdering. Nama Alex tertera di layar. "Hei Alex, sedang apa?" "Aku akan ke tempatmu," ucap Kirana begitu mengangkat telepon. Ada jeda singkat. Lalu terdengar suara Alex, datar tanpa intonasi. "Baiklah, masuk saja. Aku menunggumu." Alis Kirana berkerut. Ada sesuatu yang aneh. "Kau sedang apa?" tanyanya curiga. "Aku membuat 2 makanan penutup kesukaanmu," jawab Alex dengan nada kaku. "Dan juga dendeng yang kau suka." Jantung Kirana berdegup kencang. Ia tahu betul Alex membenci makanan penutup. Ini pasti kode darurat. "Baiklah, tunggu aku. Aku akan segera datang," balasnya cepat. Baru saja hendak menutup telepon, suara Alex kembali terdengar, agak tergesa. "Hei, jangan lupa bawakan kalung edisi terbatas yang kuminta kau ambil terakhir kali." Kirana menegang. "Oke, aku mengerti." Ia menutup telepon dengan wajah serius. Alex dalam bahaya. Sementara itu, di apartemen kecil Alex, ia duduk di sofa dengan 2 pria asing mengapitnya. Salah satunya merebut ponselnya, menatapnya dengan garang. Alex hanya mendengus, melontarkan kata-kata kasar. Seketika, moncong pistol diarahkan ke kepalanya. Alex mengernyit, berharap Kirana menangkap kode daruratnya dan yang terpenting, tidak datang sendirian. Kirana memeluk serigala kecil dan melaju dengan mobil menuju apartemen Alex. Dalam perjalanan, ia menekan nomor Liam. Begitu tersambung, ia langsung berkata terburu-buru, ada yang tidak beres dengan Alex. "Aku sedang menuju ke tempatnya. Tolong kirim seseorang untuk membantuku." Liam yang sedang di kantor mengerutkan kening. "Tunggu aku. Jangan bergerak sendiri." "Tapi Alex dalam bahaya gara-gara aku. Aku tidak bisa hanya duduk diam." Kirana menggigit bibir. "Tenang saja. Hanya ada 2 orang. Aku dan Alex bisa menanganinya. Percayalah." Liam tahu ia tak bisa menghentikan Kirana. Ia berdiri dari kursinya, meninggalkan rapat, dan melangkah keluar dengan wajah gelap. "Kalau begitu, tunggu aku di sana. Jangan masuk sendirian." Kirana terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Oke." Ia menutup telepon. Dalam hati, ia tahu Liam pasti akan datang. Tapi Alex sudah memberi isyarat lewat telepon, ia yakin mereka bisa melawan 2 orang itu. Kirana mempercayainya. Alex bukan orang biasa. 20 menit kemudian, Kirana tiba di gedung apartemen. Wajahnya tegang, serigala kecil ia gendong erat. Awalnya ia berniat menunggu Liam. Tapi waktu tempuh dari kantor setidaknya 40 menit. Terlalu lama. Alex sedang dalam bahaya, ia tidak bisa menunggu. Kirana berjongkok, menatap serigala kecil itu serius. "Serigala kecil, dengarkan aku. Kakakmu sedang dalam bahaya. Kita harus menyelamatkannya." Seolah mengerti, serigala kecil berhenti main-main. Sorot matanya berubah tajam, ia menggonggong rendah. Kirana mengusap kepalanya, menarik napas panjang. Ia memasang tali di lehernya, lalu berbisik, "Kau selalu tangguh di latihan. Jangan gentar kali ini. Kita harus menang." Serigala kecil menyala pelan, tubuhnya menegang penuh kesiapan. Kirana berdiri, sorot matanya tegas. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Gedung apartemen yang tenang itu tampak seperti biasanya. Saat Kirana tiba di pintu kamar Alex, ia menatap serigala kecil, menarik napas dalam-dalam, lalu mengetuk pintu 3 kali. "Siapa itu?"
Terdengar suara Alex. Kirana merasa lega. Setidaknya, ia aman. Ia memperlambat langkahnya, suaranya dibuat ringan. Alex, ini aku. Bukankah kau memasak makanan lezat untukku dan serigala kecil? Aku datang untuk makan. Hening beberapa detik, kemudian suara Alex terdengar. Tunggu, aku akan bukakan pintu untukmu. Kirana mundur selangkah dengan gugup. Ia tak tahu apa yang akan menantinya, sampai kakinya disentuh serigala kecil yang mengibas-ngibaskan ekornya, seolah menghiburnya. Kirana tersenyum. Baiklah, ini akan baik-baik saja. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Alex menjulurkan separuh kepalanya, menatap Kirana dan serigala kecil. Bau aneh menyambutnya. Kirana tersenyum, sementara Alex memutar matanya. Kenapa gadis konyol ini datang sendirian? Kenapa? Cepat buka pintunya, aku masih menunggu makanan lezat. Kirana berpura-pura tak tahu apa-apa, ia mendesak Alex. Alex tak punya pilihan selain membuka pintu. Dengan isyarat mata, ia memperhatikan punggungnya, memberitahu Kirana untuk tetap waspada. Kirana mengangguk, lalu masuk bersama serigala kecil. Begitu mereka memasuki ruangan, dua orang muncul, menodongkan senjata ke arah mereka dari kedua sisi. Serigala kecil menggonggong, hampir melompat menyerang jika tidak ditahan oleh Kirana. Sial, kenapa ada anjing sialan di sini? Diam, atau aku tembak saja, salah satu pria berpakaian hitam mengumpat. Kirana menenangkan serigala kecil, memeluknya erat. Siapa kalian? Kenapa kalian di sini? Serunya dengan pura-pura kaget. Salah satu pria, rambutnya dicat kuning, berusia 20-an, mengarahkan pistol. Duduk di sofa dan ikat anjing itu. Jangan biarkan dia menggonggong, atau aku tembak. Kirana dan Alex saling menatap, kemudian perlahan menuju sofa. Kirana memeluk serigala kecil agar tetap tenang. Pria berambut kuning itu berjalan ke dapur mencari makanan. Adi, pria dengan bekas luka panjang di wajahnya, duduk tak jauh dari mereka. Pistol di tangan tetap waspada. Alex mencondongkan tubuh ke Kirana dan berbisik, siapa yang membuatmu datang sendirian? Kirana menatap serigala kecil yang aman di pelukannya. Aku yang membawa serigala kecil. Bukankah kau yang memintaku mengambilnya? Alex menghela napas. Ya, tapi bukan sendirian. Bagaimana dengan Liam? Sudahkah kau beritahu dia? Belum sempat Kirana menjawab, sebuah pisau tajam melesat, menancap di sofa di belakang mereka. Kedua mata mereka terpaku pada Adi yang duduk dengan wajah dingin. Pria berambut kuning melanjutkan makan santai. Hei, dua gadis ini lumayan juga. Jauh lebih pendiam daripada yang teriak-teriak tadi, katanya sambil tersenyum sinis. Adi menatap mereka tanpa berkata apa-apa. Rebus anjing itu sebentar, lalu mulai makan daging, katanya dengan suara serak. Kirana menegang. Ia menatap Alex yang menepuk punggungnya pelan. Ia mengerti maksudnya. Mereka harus tetap waspada, berpura-pura lemah agar terlihat aman. Roti di tangan pria berambut kuning hampir habis. Ia menatap Kirana dengan sinis. Kalau kau lebih peduli pada anjing daripada nyawamu sendiri, aku akan membunuhnya di depanmu. Kirana memeluk serigala kecil lebih erat, menatapnya, dan berkata tegas, jangan bunuh dia. Bunuh saja aku. Aku tak akan membiarkanmu menyakitinya. Pria berambut kuning menghunus pisau pendek dari pinggang, melangkah lurus ke arah Kirana. Kirana pura-pura takut, melangkah mundur, tetapi pegangan pada serigala kecil tak tergoyahkan. Saat pisau itu hampir menjangkau, ia tersenyum tenang. Terkam. Gigit, serunya. Serigala kecil yang tak bisa menahan diri akhirnya kehilangan kendali. Pria berambut kuning itu terlalu dekat, dan sebelum ia sempat bereaksi, serigala kecil itu menyerangnya, menjatuhkannya ke tanah. Gigi serigala kecil menggigit pergelangan tangan yang memegang pisau. Darah terlihat di mulutnya, daging terkelupas, dan pria itu merintih kesakitan. Pada saat yang sama, Adi menyadari bahwa senjatanya sama sekali tidak diarahkan ke Kirana, melainkan ke pisau yang menembus pergelangan tangannya sendiri. Rasa sakit tumpul membuat pistol di tangannya terjatuh ke lantai. Alex segera menghampiri, menyikut kepala Adi, yang langsung pingsan seketika. Pria berambut kuning masih melolong kesakitan. Serigala kecil tetap menggigitnya, kejam, membalas rasa sakit yang pernah ditimbulkan tuannya. Kirana mengambil belati yang terjatuh, menatap Alex, yang sudah berurusan dengan Adi.
Situasi berubah seketika, dan keduanya menghela napas lega. Alex dengan cemberut mengambil pistol yang terjatuh, sementara Kirana menahan sakit kepala akibat teriakan pria berambut kuning itu. Ia menenangkan serigala kecil, memerintahnya melepaskan mangsanya. Awalnya enggan, namun akhirnya patuh. Serigala kecil tetap menunjukkan taringnya dan menggeram, sementara pergelangan tangan pria itu berdarah, tulang-tulangnya jelas terluka akibat gigitan. Kirana menendang pria berambut kuning yang masih meronta di tanah. Suaranya dingin dan tegas, kalau kau berteriak lagi, tangannya akan dipotong. Bagaimana kalau langsung di depan matamu? Alex hanya bisa menatap, tak berdaya. Gadis ini benar-benar menyimpan dendam. Pria itu terbaring di tanah, kesakitan, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menatap Kirana, tak percaya kedua gadis kecil ini bisa begitu kejam. Kemudian, ia menoleh ke Adi yang pingsan, menyadari kali ini ia kalah. Sambil menahan sakit, ia mencibir. Haha, sungguh sial, aku kalah di sini. Kirana mengerutkan kening. Kenapa kalian mengancam Alex untuk menipuku? Apa tujuan kalian? Sementara itu, Alex sudah menemukan tali untuk mengikat Adi, menggunakan simpul khusus yang sangat sulit dilepaskan. Setelah selesai, ia mendekati Kirana dan menatap pria berambut kuning yang tergeletak. Pria itu menatap mereka, tak percaya Alex bisa menyingkirkan Adi yang terlatih profesional dengan begitu mudah. Alex tetap tenang, tatapannya dingin dan menakutkan, namun tak bersuara. Keduanya cerdas dan waspada, jelas mereka hanya mengikuti perintah seseorang. Pria itu memejamkan mata, pura-pura mati, berbaring di tanah. Kirana dan Alex saling bertukar pandang. Alex pergi ke kamar untuk mengambil peralatan medis, sementara Kirana menyiapkan perban dan obat-obatan sederhana. Pria berambut kuning membuka mata, terkejut melihat luka yang dibalut. Alex diam-diam membalut pergelangan tangannya, sementara serigala kecil tetap waspada di samping mereka. Aku hanya ingin tahu, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Apakah keluarga Clark? Tanya Kirana sambil menatapnya tajam. Pria itu terkejut, dan Kirana menekannya lagi, kalau kau tidak bilang sekarang, kau sudah gagal. Aku yakin atasanmu tak akan membayarmu sisa komisi. Ia tertawa kecil, namun Kirana tetap tak mengerti maksud mereka. Mengapa mereka ingin menahannya di sini? Bukan sekadar menyakitinya? Kalau memang Windy atau Winter yang memerintahkan, kenapa tidak langsung menculiknya? Tiba-tiba, nyeri tajam menusuk pergelangan tangannya. Alex menatapnya serius sambil menegangkan perban. Pria itu menyeringai kesakitan, wajahnya basah keringat dingin. Ia menoleh ke Kirana, matanya licik. Siapapun yang bilang misi kami gagal, kami sudah berhasil sebelum ada yang datang menyelamatkan kalian, katanya. Hati Kirana mencelos. Ia mencengkeram kerah bajunya, wajah muram, tatapan tegas terpancar. Targetmu bukan aku. Pria itu tersenyum puas. Ya, kamu memang pintar. Kirana mengeluarkan ponselnya dengan panik, tapi tidak ada pesan atau panggilan dari Liam. Ia menelepon berkali-kali, semua mati. Tangannya bergetar hebat, frustrasi. Tiba-tiba ia menendang tulang rusuknya dengan keras, suaranya dingin, cepat. Beritahu aku. Apa yang kalian lakukan? Di mana dia sekarang? Pria itu terbaring, menahan sakit. Kaki Alex menekan pergelangan tangannya, kain kasa bernoda darah. Kami hanya bertanggung jawab membawa dan mengawasimu. Yang lainnya, aku tak tahu, katanya. Rasa sakit berlanjut, dan pria itu memohon, aku benar-benar tak tahu. Kami hanya menerima uang dan melakukan tugas, tak berhak tahu hal lain. Melihat itu, Alex melepaskan kakinya dan mendekati Kirana. Tak lama kemudian, ponselnya berdering. Ternyata panggilan dari Lex. Kirana, Liam disergap saat mencarimu. Dia dibawa oleh kelompok itu. Tetaplah bersama Alex dan jangan kemana-mana.